Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Taudikul Afkar SPD MPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas akuntansi A 2018. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rekomendasi dan Review Produk terhadap Keputusan Pembelian secara Impulsif pada e-Marketplace Shopee. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vira Julia Safitasari, NIM 181600044 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Telaah pustaka, 3. Metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di segala aspek kehidupan, salah satunya sektor perekonomian. Sektor perekonomian berhubungan dengan transaksi jual beli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau biasa disebut online. Gaya hidup masyarakat dalam hal berbelanja seperti meninggalkan cara belanja konvensional menjadi serba digital melalui aplikasi e-marketplace kian terasa. Apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini semakin memperkuat para konsumen untuk menjadikan e-marketplace sebagai pilihan pertama untuk membeli kebutuhan dan barang-barang yang diinginkan. Di Indonesia, perkembangan e-marketplace juga terjadi sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai macam jenis e-marketplace yang mempunyai keunggulan dan kualitas layanan tersendiri. Minat dan keputusan pembelian customer terhadap e-marketplace yang pertama dipengaruhi oleh rekomendasi produk. Yang kedua, review yang dibuat berdasarkan histori para pengguna produk yang dibeli pada sebuah e-marketplace. Konsumen yang mendapatkan rekomendasi produk sangat mempengaruhi minat pembelian konsumen, baik yang direncanakan maupun pembelian secara impulsif. Pembelian impulsif adalah keinginan secara tiba-tiba yang sangat kuat untuk membeli sesuatu dengan segera dan didorong oleh rangsangan yang ditemukan dalam lingkungan, menurut Chen et al. 2018. Dalam catatan tahunan yang dirilis oleh We Are Social menyatakan terdapat 89% masyarakat mencari informasi tentang e-marketplace serta review online untuk dijadikan tolak ukur membeli suatu produk atau jasa, dan dari jumlah tersebut sebanyak 80% konsumen akan berubah pikiran apabila menjumpai suatu review tidak baik dari orang lain mengenai barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari rekomendasi dan review produk ini adalah dapat menghasilkan atau mempengaruhi kebutuhan konsumen dan memikat pembelian secara impulsif terhadap konsumen. Pada beberapa bulan terakhir ini, media sosial yang paling banyak digunakan oleh seorang reviewer adalah TikTok, karena media sosial tersebut dapat memuat gambar, tulisan, serta video. Sedangkan salah satu aplikasi e-marketplace yang sedang banyak digunakan adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu aplikasi untuk memudahkan transaksi jual beli secara online melalui smartphone dengan berbagai fitur menarik seperti gratis ongkir dan kemudahan dalam pembayaran produknya. Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini dapat secara keseluruhan terfokus pada media sosial TikTok untuk mengetahui pengaruh rekomendasi produk dan review terhadap keputusan pembelian secara impulsif pada e-marketplace Shopee. Kemudian peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh rekomendasi produk melalui media sosial sehingga mempengaruhi keputusan pembelian secara impulsif pada e-marketplace Shopee. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh review produk melalui media sosial oleh seorang online reviewer terhadap keputusan pembelian konsumen secara impulsif pada e-marketplace Shopee. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh rekomendasi produk oleh marketing melalui media sosial sehingga mempengaruhi keputusan pembelian secara impulsif pada e-marketplace Shopee.
Yang kedua, mengetahui pengaruh review produk terhadap media sosial oleh seorang reviewer online terhadap keputusan pembelian konsumen secara impulsif pada e-marketplace Shopee. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk e-marketplace-nya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan strategi pemasaran e-marketplace untuk meningkatkan keputusan pembelian secara impulsif dari konsumen, serta strategi melakukan rekomendasi produk yang diberikan oleh online reviewer dari e-marketplace. Untuk yang kedua, bagi pengguna e-marketplace, manfaatnya adalah diharapkan mampu memberikan informasi terkait e-marketplace yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Bagian kedua, telaah pustaka. Ada kurang lebih 3 penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yang pertama dari Rika Riani dan Dr. Nuryati Samatan tahun 2020 dengan judul Pengaruh Influencer Marketing dan Viral Marketing terhadap Pengambilan Keputusan Penggunaan Aplikasi TikTok. Dan yang kedua, Anissa Firdausa tahun 2019 dengan judul Analisis Pengaruh Rekomendasi Produk dari Official e-marketplace terhadap keputusan pembelian online menggunakan model signaling teori. Yang ketiga, Bagus Nugroho tahun 2018 dengan judul Pengaruh Dimensi Motivasi Belanja Hedonis terhadap Pembelian Impulsif Online pada situs e-marketplace Tokopedia. Lalu, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini diantaranya mengenai rekomendasi produk, e-marketplace, impulse buying, serta teori keputusan pembelian. Kemudian untuk kerangka berpikirnya, X1 yaitu rekomendasi produk dan X2 review akan mempengaruhi seseorang untuk mengakses e-marketplace, kemudian akan berpengaruh terhadap Y pembelian impulsif. Nah, dari kerangka berpikir tadi, peneliti dapat membuat hipotesis yaitu yang pertama, H1, terdapat pengaruh antara rekomendasi produk X1 terhadap keputusan pembelian melalui e-marketplace Shopee. Yang kedua, H2, terdapat pengaruh antara review produk X2 terhadap keputusan pembelian melalui e-marketplace Shopee. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu metode penelitian. Untuk rancangan penelitiannya, pertama-tama peneliti menentukan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, di mana populasi pada penelitian ini adalah mereka yang berumur 17 sampai 25 tahun dan pernah melakukan pembelian tidak terencana pada situs belanja online Shopee dalam 6 bulan terakhir karena mendapat rekomendasi dari media sosial terutama TikTok dengan menggunakan sampel sebanyak 50 orang responden. Peneliti menggunakan pendekatan non-probabilitas dengan metode purposive sampling. Selanjutnya, untuk jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari artikel, jurnal, buku, dan situs web yang dapat digunakan untuk melengkapi data primer. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner dan wawancara. Untuk kuesionernya yaitu memberi pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5 dan pertanyaan terbuka yang berupa alasan dari setiap indikator. Sedangkan untuk responden wawancara ini adalah seseorang yang sangat sering melakukan pembelian impulsif karena melihat atau mendapatkan rekomendasi dan review dari media sosial. Selanjutnya, untuk variabel penelitian terdiri dari variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu rekomendasi produk X1 dan review produk X2. Sedangkan dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah keputusan pembelian secara impulsif atau Y.
Kemudian, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis linier berganda dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel-variabel bebas. A adalah konstanta atau intercept dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Analisis regresi linear berganda membutuhkan pengujian secara serempak dengan menggunakan F-hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel atau melihat signifikansi pada output SPSS. Selanjutnya, juga menggunakan teknik analisis data uji hipotesis seperti uji koefisien determinasi atau R2. Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai akrual dan uji T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.